Percayalah kepada Injil, bagian 13. Tidak semua orang menjadi anak-anak Allah. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Video Percayalah kepada Injil ini secara total terdiri dari 47 video yang terdiri dari bagian 1 hingga 47 dan akan diupload secara bertahap. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, pastikan saudara-saudari menyimak videonya secara lengkap, bagian per bagian, agar saudara-saudari dapat memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mengimaninya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu menyadari betul bahwa kita sangat berharga di mata Allah. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Hal ini menekankan bahwa bagaimanapun bentuk fisik kita adalah gambaran Allah yang serupa dengan Dia. Terlebih lagi, sebagai orang percaya, kita telah beroleh kasih karunia, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dikatakan bahwa dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Allah. Dengan menghayati bahwa kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kasih karunia, maka kita tidak akan lagi terpengaruh dengan hal-hal negatif. Kasih karunia telah menyelamatkan kita dan membuat kita jauh lebih berharga dari apa yang kita bayangkan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Untuk kata kuasa dalam teks diartikan sebagai hak istimewa. Hak istimewa apa saja yang diberi Allah kepada kita, yang mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, dan mau menerima dan mengikuti kehendak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ada 4 hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama,
kita memiliki jaminan pemeliharaan Allah yang sempurna sehubungan dengan kebutuhan jasmani. Kita akan dipelihara lebih dari burung di udara dan bunga di padang. Namun hal ini tidak mengurangi tanggung jawab manusia untuk bekerja. Sebab jika seekor burung yang diberi makan oleh Tuhan, ia pun harus terbang untuk mendapatkan makanannya. Bunga di padang yang dipelihara oleh Tuhan, supaya bisa tetap hidup dan bertumbuh. Dari akarnya tetap menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah. Demikian juga manusia harus tetap bekerja di dalam hidupnya sebagai bentuk salah satu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Namun di balik itu, janji pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak kerajaannya tidak akan pernah ia ingkari. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir dan menjadi serakah, sebab kita percaya Tuhan memelihara kita dengan sempurna kalau kita mendahulukan kerajaannya. Yang perlu kita catat di sini, mendahulukan kerajaan Allah bukanlah ajang kesempatan memanfaatkan peluang agar bisa menjadi kaya dalam harta duniawi, agar bisa meraih sebanyak-banyaknya berkat jasmani atau pengumpulan harta kekayaan yang disediakan oleh dunia ini. Hidup orang percaya harus berfokus pada kerajaan Allah dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dalam menyelesaikan tugas yang tidak mudah ini, maka Tuhan berjanji akan menyertai dan memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan jasmani bagi mereka yang mau terus tekun menghidupi hidup yang mendahulukan kerajaan Allah. Yang kedua, kita diberinya Roh Kudus yang menjadi pendamping yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Untuk ini kita harus membuka diri kepada pimpinannya. Orang Kristiani tanpa hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang bisa menyelesaikan tugas pekerjaan dari Tuhan secara sempurna. Tugas ini adalah mengenakan kodrat ilahi, di mana orang percaya mengambil bagian hidup di dalam kekudusannya, yang menghidupi kebenaran Injil Kerajaan Allah di dalam seluruh wilayah hidupnya. Dengan demikian, mengenalkan pribadi Kristus ke dalam kehidupan orang lain akan menghasilkan buah kehidupan yang luar biasa. Sebab, dengan orang lain bisa melihat terang pribadi Kristus yang bercahaya di dalam hidup kita, orang lain yang belum mengenal Kristus dapat mengenal pribadinya, hingga mereka tidak bisa membantah dan akhirnya mengaku di dalam hatinya, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, kita diberinya firman Tuhan yang menghasilkan kelahiran baru dan terus memberi pembaruan dalam pikiran kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang menumbuhkan kodrat ilahi dalam diri kita, yang olehnya hidup kita semakin disucikan dan disempurnakan segambar dengannya. Tanpa firman, tidak akan ada pertobatan, tidak akan ada kelahiran baru dan pembaharuan menuju kesempurnaan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 23 yang berbunyi, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Yang keempat, kita mendapat penggarapan Tuhan secara langsung. Hidup orang percaya digarap oleh Tuhan supaya semakin dimurnikan dan disempurnakan, yang di dalamnya Tuhan turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Supaya menjadi anak-anak Allah, tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus mengalami penggarapan dari Tuhan secara langsung melalui segala peristiwa hidup yang menjadi sarana Tuhan untuk mengubah karakter kita. Inilah maksud penjelasan mengenai Tuhan memberi kuasa kepada kita supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu di mana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan hak istimewa kepada kita yang percaya kepadanya untuk dipersiapkan menjadi pribadi yang berkenan menerima perjanjian kekal di dalam kerajaan-Nya di surga yang tidak pernah tergoncangkan untuk selama-lamanya. Apa tujuan Tuhan menghendaki kita umat-Nya untuk memisahkan diri dari dunia dan hal-hal yang tidak berkenan? Tujuannya adalah yang pertama, pemisahan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Hidup memisahkan diri dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Allah memang tidak pernah mudah. Zaman dahulu saja, masalah ini sudah menjadi hal sulit dilakukan oleh orang percaya, terlebih di hari-hari ini, di mana ada begitu banyak hal, termasuk media, yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Jika dahulu orang harus mengeluarkan biaya besar untuk memperolehnya, hari ini semuanya tersedia dengan sangat murah atau bahkan gratis. Menjaga kekudusan semakin lama semakin dianggap kuno oleh manusia. Orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan, tetapi malah menertawakan dan menganggap mereka bodoh atau kurang gaul. Namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan memilih kita umat-Nya bukan tanpa tujuan. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi umat pilihan-Nya, sekaligus tujuan akhir yang dahsyat, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Dia, tanpa hidup memisahkan diri dari dunia dan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Semua itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dialami. Apabila kita perhatikan peristiwa-peristiwa di Alkitab, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dan membawa umat-Nya kepada suatu tujuan, selalu Tuhan memerintahkan agar umat-Nya menguduskan diri atau memisahkan diri dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Tuhan tahu bahwa pemisahan akan menentukan tujuan seseorang. Yang kedua, pemisahan akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Ayat ini biasanya digunakan untuk menasehati pasangan-pasangan agar tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan iman kepercayaan yang berbeda. Itu betul. Namun ayat ini ternyata berbicara lebih luas lagi. Maksud dari prinsip-prinsip yang dikemukakan Rasul Paulus di hadapan jemaat di Korintus ini didasarkan telah begitu hebatnya pengaruh keduniawian atau ketidaksetiaan kepada iman
yang meracuni kehidupan jemaat tersebut. Kondisi iman yang terkontaminasi, sulit untuk seseorang melaksanakan apapun tugas yang Tuhan perintahkan untuk dilaksanakan. Sedangkan kita ini dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan surga. Kata "janganlah kamu" merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Di dalam pengertian aslinya adalah jangan menjadi seperti di bawah kuk yang sama yang menarik ke jalan yang lain. Ini berbicara tentang dua pribadi yang berbeda prinsip iman atau memiliki kondisi iman yang masing-masing telah terkontaminasi, lalu disuruh untuk melakukan suatu tugas yang mulia dari kerajaan surga. Jelas ini merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dilaksanakan, kecuali ketika ia mengambil keputusan untuk memisahkan dirinya atau sama-sama memilih partner yang sama-sama selaras dengan maksud kerajaan surga. Apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, hal itu hanya dapat dilaksanakan dengan baik ketika kita memisahkan diri dari pengaruh dunia, karena keinginan dunia itu berbeda dengan keinginan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.